Berita malam ini kita akan membahas dunia pendidikan yang katanya tempat cetak generasi emas, malah bikin cemas. Siswanya bukan belajar rumus tapi malah keluarin jurus. Sap! Jurus kunyuk melempar buah. Bisa aja Wiro Sableng. Guru yang harusnya dihormati malah jadi sasaran praktek bela diri. Jadi di Sinjai, Sulawesi Selatan, ruang bimbingan konseling yang harusnya jadi tempat curhat meluapkan keresahan malah berubah jadi ring tinju dadakan. Dari sudut biru, dari sudut merah, let's get ready to rumble. Bisa aja Oscar di lo ya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Selasa 16 September kemarin, siswa berinisial MR usia 18 tahun, kelas 12 SMA Negeri 1 Sinjai, Sulawesi Selatan, diduga memukul guru sekaligus wakil kepala sekolahnya Mauludin di ruang bimbingan konseling atau BK sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Sinjai, Suwardi menjelaskan siswa ini memang sering bolos, khususnya saat jam pelajaran Pak Mauludin. Kata Suwardi, kejadian bermula saat Pak Mauludin melaporkan MR ke guru BK. Akhirnya MR dipanggil ke ruang BK bareng orang tuanya untuk pembinaan. Tapi karena emosi MR yang meledak-ledak, kayak petasan banting, ruang BK yang harusnya buat membina siswa mental breakdown, malah gurunya kena smackdown. If you smell... Guru BK SMA Negeri 1 Sinjai, Nurafia juga menjelaskan yang sama, bahwa awal kejadian ini karena hukuman bolos. Nurafia bilang MR ketahuan ngilang pas jam pelajaran dan tasnya disita sama Pak Mauludin. Tapi besoknya langsung dikembalikan Pak Mauludin di ruang BK. Mungkin yang bikin MR emosi bukan soal tas, tapi mungkin isi tasnya. Kali aja isinya ada diary percintaan yang kalau ketahuan bisa bikin malu. Isinya Dear Diary. Hari ini sudah ke-13 kali aku ditolak. Ya Tuhan, jika dia jodohku maka dekatkanlah. Kalau bukan jodoh, tolong diedit. Kukira kita garam dan madu, ternyata gak dapat restu. Nurafia nambahin kalau MR juga pernah dihukum berdiri 40 menit di gerbang sekolah. Tapi bukannya memperbaiki diri, MR malah emosi. Dan disitulah tangan MR dengan kasar menyentuh wajah dan tubuh Pak Mauludin. Hingga mengakibatkan luka terbuka di bagian hidung dan lebam di punggung. Kau kasar sekali MR. Kapsek Suwardi bilang bahwa ayah MR datang mengenakan celana khas polisi, ikat pinggang lalu lintas serta jaket. Dan pas sampai di ruang BK, MR langsung minta bertemu dengan Pak Mauludin. Setelah korban dipanggil masuk, MR langsung mukul gurunya. Ironisnya aksi brutal MR ini justru disaksikan oleh ayahnya, seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Sinjai. Sang ayah nontonin anaknya mukulin gurunya. Kasus ini pun berbuntut panjang. Selain diproses hukum, MR juga resmi dikeluarkan dari sekolah. Suwardi bilang keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan para guru. Dewan Guru menilai perbuatan MR telah mencoreng dunia pendidikan sekaligus termasuk tindak pidana. Meski dikeluarkan, para guru tetap memperhatikan kelangsungan pendidikan MR. Jadi Suwardi bilang MR tetap berhak mendapat pendidikan. Kalau ada sekolah yang mau menerimanya, pihak sekolah akan buatkan surat pindah. Asal ada guru atau sekolah yang mau menerima MR dengan segala kelakuannya. Hebat ya sekolahnya, masih perhatian. Emang penonton. Udah datangnya telat. Host udah ngomong sampai muncrat. Kagak ada yang nadahin.
Tapi buat MR ya semoga cepet sadar. Harus janji nggak nakal lagi. Kalau nakal lagi ya jangan janji lagi. Kalau ngulang lagi tuh namanya batu. Kalau masuk ke lubang yang sama, berarti tuh jalan kagak diaspal. Dan diketahui ayah MR bernama Aibtu Rajamudin, seorang polisi di Satlantas Polres Sinjai. Menanggapi kasus pemukulan guru yang dilakukan anaknya, Rajamudin mengaku kalau dia memang ada di ruang BK saat anaknya jadi Saitama. Ngeluarin jurus serius punch. Sambil teriak, sudah kubilang aku sibuk, siapapun yang menghalangi jalanku akan kupukul. Begini nih kalau emosi nggak terbendung ya. Maklum manusia, bukan nabi boy. Meski begitu, Aibtu Rajamudin membantah keras kalau dia membiarkan anaknya mukul guru sekaligus Wakasek SMA N1 Sinjai. Rajamudin mengaku kalau dia udah berdiri dan melerai. Ya mungkin kalah cepat sama anaknya. Mungkin dalam hati Pak Rajamudin ngedumel. Aku seorang polisi bukan squishy. Aku cuma bisa berdiri ngomel dan melerai. Tapi belum tentu bisa bikin tenang. Selain itu Rajamudin juga mengaku udah memarahi dan memerintahkan anaknya buat minta maaf. Karena udah bikin malu. Ya wajar malu, secara Rajamudin ini polisi. Tapi anaknya sendiri yang hobi langgar aturan bahkan berani melawan guru. Ibaratnya nih, lo jadi chef restoran bintang 5. Tapi anak lo makan sayur sop di restoran pakai centong. Gak manner, bikin malu. Mana centongnya kebalik lagi. Gagangnya buat ngubek. Di sisi lain, pengakuan Rajamudin ini sangat berbeda dengan saksi mata lain. Mulai dari Capsek sampai guru BK yang ada di TKP bilang kalau ayah MR ini cuma nontonin doang. Nah, usai kejadian, pihak sekolah mendorong Mauludin melapor ke polisi atas penganiayaan yang dilakukan muridnya. Sekaligus pembiaran yang dilakukan oknum polisi tersebut. Tapi masalahnya mau lapor polisi, tapi yang dilaporin anak polisi dan oknum polisi juga. Ya, banyak-banyakin sabar aja. Semoga bisa lancar dan masalahnya kelar. Jangan sampai ada bayar-bayar. Ibarat jadi gladiator lawan anak dan indukan singa di kandang gerombolan singa. Yang ada lo diem aja kayak harimau. Harimau Malaya. Sementara itu Kapolres Sinjai AKBP Hari Azhar ikut angkat suara. Dia bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Istilah kata masih episode awal. Belum sampai scene bikin klarifikasi sampai nangis-nangis. Kapolres juga bilang saat ini laporan sudah masuk, sekarang masuk tahap periksa saksi-saksi. Ya ibarat audisi dangdut masih ngecek nomor peserta tuh ya. Belum masuk tantangan cengkok. Habis itu baru tantangan goyang dumang. Dan kalau terbukti oknum polisi bisa berpotensi jadi tersangka. Ya mirip hubungan sekarang statusnya masih gebetan, ntar kalau udah terbukti beneran perhatian, beneran sayang baru jadian. Iya gitu dong. Status Facebook ikut berubah tuh. Pas jadian dari it's complicated jadi in relationship. Fafa sayang Fufu, love you. Dan gara-gara aksi anaknya, kini ayah MR, Aibtu Rajamudin harus menjalani pemeriksaan oleh Propam. Yang pasti Rajamudin gak bakal mukul Propam kan? Dampak dari kasus ini, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga ikut kasih tanggapan. Mereka mengingatkan tentang Undang-Undang Perlindungan Guru. Kira-kira maksudnya guru itu wajib dijaga. Ibaratnya kalau warung aja ada CCTV buat jagain galon, masa guru yang mendidik anak bangsa nggak dilindungi? PLT Sekretaris Disdik Sulsel Mustaqim bilang dirinya jadi teringat kalau tahun lalu sebenarnya sudah ada draft dari Kementerian soal Undang-Undang Perlindungan Guru. Sudah ada draftnya, sudah disosialisasikan hampir ke setiap daerah. Tapi ya gitu statusnya masih draft. Mirip kayak nasib jomblo. Udah broadcast message setiap malam, banyak yang baca berharap ada gebetan yang bales.
Ditungguin sampai malam, yang balas malah temen tukang ngutang. Bro, boleh pap nggak? Pap apaan? Pap pegang KTP buat pinjol. Bisa aja korek warteg. Diikat tuh pakai karet ya. Mustaqim bilang ada banyak kasus yang melibatkan guru dan peserta didik. Tapi guru selalu kalah karena ada undang-undang perlindungan anak. Udah kayak kasus tabrakan di jalan yang bawa mobil selalu kalah sama emak-emak bawa motor sen kanan tapi standing. Gimana tuh ya? Sen kanan tapi standing. Mau mobil lo jalan pelan, mobil lo diparkir, mobil lo di towing, tetap lo yang salah. Menurut dia, guru akan terlindungi saat berhadapan dengan hukum dengan hadirnya undang-undang perlindungan guru. Sebab selama ini guru hanya berlindung pada peraturan menteri. Dan terkait kasus pemukulan di SMA Negeri 1 Sinjai, Mustaqim mengaku belum menerima laporan resmi. Dia hanya menerima informasi dari berita dan media sosial. Namun dia menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Mustaqim tetap akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Peristiwa di Sinjai bukan sekedar insiden di ruang BK. Ini adalah potret buram pendidikan kita saat guru yang harusnya dijunjung malah jadi sasaran tinju siswa. Dan yang lebih ironis, kejadian itu diiringi sosok orang tua yang justru seharusnya memberi teladan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga tentang rasa hormat dan tanggung jawab. Ketika guru tidak lagi dilindungi dan orang tua lupa perannya, maka yang hilang bukan hanya wibawa pendidikan, tapi arah masa depan bangsa. Pertanyaannya, mau sampai kapan guru kita dibiarkan berdiri sendiri? Sudah saatnya kasus di Sinjai jadi momentum nasional untuk menegaskan bahwa menghormati guru adalah syarat mutlak jika kita masih berharap punya generasi yang beradab.